Halo, selamat bertemu kembali di channel Pekalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai syarat dan tata cara penerbitan NUPTK bagi rekan-rekan pendidik ataupun tenaga kependidikan yang berstatus honorer, CPNS atau PNS yang belum memiliki NUPTK. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Pekalingsir. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sebagai pendidik ataupun tenaga pendidikan yang bertugas di satuan pendidikan, rekan-rekan diwajibkan untuk memiliki NUPTK. Nah, NUPTK ini adalah nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan yang diterbitkan oleh Pusdatin. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di sini bahwa NUPTK itu merupakan nomor induk bagi seorang pendidik atau tenaga kependidikan yang digunakan sebagai nomor identitas resmi untuk keperluan integrasi dan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK ini terdiri dari 16 digit angka yang bersifat unik dan tetap, dan NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah pindah tempat mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian, dan atau terjadinya perubahan data lainnya. Nah, NUPTK ini diterbitkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek melalui mekanisme penerbitan NUPTK dengan melengkapi persyaratan yang tertuang pada Keputusan Kemendikbudristek nomor 303 tahun 2022. Nah, kemudian selain untuk kepentingan pendataan pemerintah, NUPTK juga digunakan sebagai atribut integrasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, seperti contoh sertifikasi guru atau pendidik, kemudian pendidikan profesi guru, PPG, dan program pemerintah yang lainnya. Nah, seperti itu gambaran awal mengenai apa itu NUPTK atau nomor unik pendidik tenaga kependidikan yang wajib rekan-rekan honorer atau CPNS atau PNS yang belum memiliki wajib memilikinya. Baik, ini adalah surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 303/M/2022 tentang petunjuk teknis data pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta kursus dan pelatihan. Di dalam keputusan Menteri ini juga dijabarkan mengenai syarat pengajuan NUPTK. Nah, yang pertama itu adalah memiliki SK pengangkatan. Yang memiliki SK pengangkatan yang ditandatangani baik oleh kepala sekolah, dinas, bupati, gubernur ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Ini dibuktikan dengan melampirkan nanti SK pembagian tugas selama 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun. Kemudian yang ketiga, ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir. Nah, seperti itu saja persyaratannya. Nah, untuk pengajuannya rekan-rekan wajib mengontak operator sekolah, karena untuk mengakses Perval PTK untuk pengajuan NUPTK itu hanya bisa diakses dengan menggunakan akun operator Dapodik. Nah, jadi untuk cara atau tata cara pengajuannya akan share di sini. Jadi untuk pengajuan NUPTK, rekan-rekan wajib mengontak operator Dapodik karena hanya bisa diajukan melalui Perval PTK, yang mana web tersebut bisa diakses oleh operator sekolah saja. Nah, untuk masuk ke Perval PTK, rekan-rekan bisa masuk ke web pervalptk.data.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari web Perval PTK. Nah, untuk login ya, rekan-rekan menggunakan akun Perval dari masing-masing sekolah ya, jadi akun operator Dapodiknya untuk melakukan Perval. Nah, sekarang kita klik login. Nah, kemudian pilih instansi
kita pilih instansi sekolahnya, biasanya muncul langsung sekolahnya, kemudian kita klik pilih. Nah, di sini adalah tampilan dari Perpal PTK dari masing-masing sekolah. Jadi sekolah rekan-rekan ya. Nah, di sini di daftar PTK ini adalah daftar PTK yang ada di instansi atau sekolah rekan-rekan. Nah, kemudian untuk pengajuan NUPTK, nah, rekan-rekan tinggal masuk ke tab di sini. Di sini ada pengajuan NUPTK, kemudian klik pengajuan NUPTK. Nah, nanti otomatis akan muncul daftar calon NUPTK. Nah, di sini muncul rekan-rekan yang baik pendidik maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah rekan-rekan yang sudah bisa mendaftar untuk memiliki NUPTK. Nah, caranya misalnya saya contohkan satu orang teman ya. Nah, untuk mengajukannya kita pilih ajukan PTK. Nah, di sini. Nah, untuk mengajukan NUPTK saya klik tombol yang biru, kita klik ajukan NUPTK. Nah, nanti muncul data dari rekan-rekan ya. Jadi data rekan-rekan dimunculkan di sini. Nah, seperti yang saya bahas di awal, yaitu bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan NUPTK itu yang pertama adalah SK pengangkatan dan penugasan. Nah, nanti SK tersebut di scan dalam bentuk PDF, maksimal ukurannya adalah 2 MB. Komposisinya yang pertama itu adalah SK pengangkatan, kemudian selanjutnya disambung itu SK penugasan dari semester tahun pertama. Jadi ada 4 semester berarti ya, selama 2 tahun, minimal 2 tahun masalahnya. Jadi ada 4 SK pembagian tugas yang di scan bersamaan dengan SK pengangkatan. Jadi SK pengangkatan kemudian disambung dengan SK pembagian tugas semester pertama, kemudian disambung dengan SK pembagian tugas semester kedua, kemudian disambung dengan SK pembagian tugas semester berikutnya lagi selama 2 tahun. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian pastikan filenya di scan dalam bentuk PDF dan tidak lebih dari 2 MB. Yang kedua, berkas yang diperlukan adalah ijazah SD. Jadi ijazah SD harus di scan juga dengan bentuk PDF. Kemudian ukuran berkasnya tidak boleh lebih dari 1 MB. Kemudian begitu juga dengan ijazah SMP, SMA, dan S1 atau D4. Nah, semuanya di scan dalam bentuk PDF dan ukuran maksimalnya 1 MB. Apabila semua file atau berkas yang diperlukan sudah diupload, maka rekan-rekan tinggal klik ajukan. Nah, nanti file rekan-rekan akan diajukan untuk memperoleh NUPTK. Di sini nanti akan muncul di status pengajuan NUPTK. Contoh seperti ini. Ini beberapa rekan-rekan setelah diajukan, rekan-rekan akan masuk ke sini. Jadi namanya muncul, kemudian di paling akhir itu nanti akan ada statusnya. Nah, kalau tingkat pertama harus disetujui atau di-approve oleh dinas. Akan muncul statusnya menunggu approve dinas. Kalau sudah di-approve dinas, nanti akan menuju approval dari LPMP. Nah, kalau sudah di-approve oleh LPMP, maka akan menuju ke pusat atau di Pusdatin. Nah, dari Pusdatin itulah diterbitkan NUPTK-nya. Jadi seperti itu alurnya. Jadi ada 2 kali approval sebelum NUPTK itu terbit. Yang pertama melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun provinsi sesuai dengan kewenangannya. Apabila pendidikan dasar itu approvalnya di Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau SMA ataupun SMK itu approvalnya di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, setelah itu baru menuju ke LPMP, menunggu approval dari LPMP. Setelah di-approve di LPMP, rekan-rekan datanya sudah dikirimkan ke pusat atau ke Pusdatin. Nah, tinggal menunggu proses NUPTK terbit dari Pusdatin. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah terbit, statusnya akan seperti ini. Jadi NUPTK terbit. Ya. Nah, seperti itu yang bisa
saya sampaikan mengenai syarat serta cara pengajuan NUPTK bagi rekan-rekan pendidik maupun tenaga kependidikan yang berstatus honor ataupun CPNS ataupun PNS yang belum memiliki NUPTK. Nah, jadi NUPTK ini sangat penting bagi rekan-rekan honorer khususnya untuk bisa mengikuti beberapa program Kementerian Pendidikan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat untuk pengajuan NUPTK, silakan hubungi operator sekolahnya untuk dibantu mengajukan NUPTK melalui laman verbalptk.data.kemdikbud.go.id. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait syarat dan tata cara pengajuan NUPTK bagi rekan-rekan pendidik maupun tenaga kependidikan. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Vokalisir. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.